Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marza Endrina Azahra dari SMA Negeri 1 Boyolali. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Talak Broto, Kabupaten Boyolali. Pada suatu hari, ada seorang wanita bernama Mbok Nyai, seorang bangsawan Surakarta. Bersama para pengikutnya, beliau pergi ke hutan Lanji. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk peralatan perang. Setelah perang Pakubuwono III dan juga Mangkubumi reda, tiba-tiba terjadi pemberontakan besar oleh Raden Masahid. Karena gencarnya perlawanan Raden Masahid kepada Belanda, maka Belanda mulai menggunakan taktiknya. Hei Raden Masahid, jika kamu menyudahi pemberontakan ini, akan kuberikan kamu sebidang tanah dan akan kujadikan kamu seorang raja dengan gelar Mangkunegara I. Tak disangka, Raden Masahid pun menyetujui perjanjian tersebut. Tipu daya tersebut dirasa berhasil oleh Belanda. Akan tetapi, masih ada pemberontakan oleh kelompok kecil yang membuat keresahan dari beberapa pihak. Akhirnya, pihak tersebut mendesak kelompok-kelompok kecil yang membuat pemberontakan tersebut, hingga mereka semuanya lari ke hutan. Dua orang kakak beradik laki-laki dan perempuan bernama Mbok Nyai dan Kiai Punungkusumo ikut terdesak, dan mereka pergi ke pegunungan Kendeng Selatan. Walaupun terdesak, mereka masih memiliki keinginan untuk melawan Belanda. Akan tetapi, mereka sadar bahwa kekuatannya saat ini belum cukup untuk melawan Belanda. Akhirnya, mereka membuat dukuh yang mereka gunakan untuk menyusun kekuatan, mengadakan latihan perang, dan juga berkuda. Sayangnya, saat itu Kiai Punungkusumo ditemukan meninggal dalam keadaan terlentang. Karena Kiai Punungkusumo meninggal, akhirnya Mbok Nyai dan pengikutnya menguburkan Kiai Punungkusumo di atas bukit dan orang menamakannya dengan makam Santono. Atas meninggalnya Kiai Punungkusumo, niat Mbok Nyai dan para pengikutnya mulai kendor untuk melawan Belanda. Akan tetapi, niat mereka untuk memajukan negara, mengajarkan agama, dan juga mengurangi kemiskinan dan kebodohan tidak ikut terkubur bersama Kiai Punungkusumo. Sambil bertapa, Mbok Nyai dan para pengikutnya membuka hutan guna berdiam diri bagi masyarakat, membuka lahan untuk bercocok tanam, dan juga beternak ikan. Sebagai tetengar, Mbok Nyai menanam sebuah pohon kelapa. Pohon kelapa itu tumbuh dengan subur. Akan tetapi, terjadi sebuah keajaiban, bahwa pohon kelapa itu tidak ada satupun orang yang berani menaiki pohon kelapa tersebut. Dan lebih anehnya lagi, tidak ada satupun pelepah kering yang jatuh dari pohon tersebut. Lama-kelamaan, di sekitar pohon tersebut dibangun beberapa rumah. Dan Mbok Nyai menamai daerah tersebut dengan nama Dukuh Krandeng Sawit. Alkisah, pohon tersebut akhirnya mati karena termakan usia. Oleh penduduk setempat, mereka menanam pohon kelapa sawit sebagai upaya untuk melestarikan apa yang telah Mbok Nyai tanam. Pada malam bulan purnama, Mbok Nyai dan para pengikutnya berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Hei pengikutku, janganlah kalian merasa gelisah atas kekurangan dan permasalahan kalian. Hadapilah semuanya dengan sabar. Aku akan menghabiskan usiaku di atas bukit itu, di mana masyarakatnya tinggal dengan aman dan tentram. Begitulah petuah Mbok Nyai kepada para pengikutnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, kesehatan Mbok Nyai semakin menurun.
dan akhirnya Mbok Nyai pun wafat. Mbok Nyai dimakamkan di bukit di mana itu adalah permintaannya. Dan tak lupa, sendal kayu yang sering ia gunakan ditempatkan di atas makamnya. Para pengikutnya tentu merasa sedih akan kehilangan Mbok Nyai. Akan tetapi, mereka meninggalkan apa saja yang telah mereka perjuangkan selama ini. Selang beberapa saat, ada seorang penggembara masuk ke dukuh tersebut. Dia adalah Kiai Sakib. Kiai Sakib dikenal dengan seseorang yang taat menjalankan ibadah dan juga sakti mandraguna. Kesaktiannya ini dibuktikan dengan adanya kentongan dan juga tongkat keramat yang dulu pernah dia gunakan saat menggembara dan juga saat membuat bendungan di Desa Pancingan, Kelurahan Walen. Maksud dan tujuan kedatangan Kiai Sakib ke dukuh tersebut adalah untuk mencari keberadaan peninggalan Mbok Nyai dan pengikutnya. Setelah mengetahui bagaimana Mbok Nyai membuat dukuh tersebut, yaitu dengan cara tarak broto atau dalam bahasa Indonesia dengan bertapa, maka Kiai Sakib menamai daerah tersebut dengan nama Dukuh Tarak Broto. Lama-kelamaan, nama daerah tersebut berubah nama menjadi Dukuh Talak Broto. Begitulah asal-usul desa Tarak Broto dari Kabupaten Boyolali. Apabila saya salah mengucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.